Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Basri dengan NIM 2181003. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang peserta didik. Baik, adapun rumusan masalah yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan peserta didik. Yang kedua, apa saja kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, bagaimana jenis-jenis perkembangan pada peserta didik. Dan yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Baik, kita masuki dengan pembahasan yang pertama, yaitu definisi peserta didik. Peserta didik secara etimologi adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Sedangkan secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai dari struktural proses pendidikan. Jadi, peserta didik adalah seorang individu yang sedang mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan, baik dari segi fisik dan mental maupun pikirannya. Dengan diakuinya keberadaan seorang peserta didik dalam konteks kehadiran dan keindividuannya, maka tugas dari seorang pendidik adalah memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan kepada peserta didik, menunjukkan kesempurnaan dan kedewasaannya. Jadi, dalam hal ini, seorang pendidik harus mengetahui ciri-ciri dari peserta didik. Adapun ciri-ciri peserta didik yaitu yang pertama, kelemahan dan letak pemberdayaannya. Yang kedua, berkemauan keras untuk berkembang. Dan yang ketiga, ingin menjadi diri sendiri. Baik, kita masuki dengan pembahasan yang kedua, yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pembahasan yang pertama yaitu kebutuhan peserta didik. Menurut Asosiasi Nasional Sekolah Menengah Amerika Serikat pada tahun 1995, kebutuhan-kebutuhan peserta didik diantaranya yang pertama, kebutuhan intelektual, di mana peserta didik memiliki rasa ingin tahu, termotivasi untuk mencapai prestasi saat ditantang dan mampu berpikir untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Kedua, kebutuhan sosial, di mana peserta didik mempunyai harapan yang kuat untuk memiliki dan dapat diterima rekan-rekan mereka sambil mencari tempatnya sendiri di dunia maya. Mereka terlibat dalam membentuk dan mempertanyakan identitas mereka sendiri pada berbagai tingkatan. 3. Kebutuhan fisik, di mana peserta didik jatuh tempo perkembangan pada tingkatan yang berbeda dan mengalami pertumbuhan yang cepat dan tidak beraturan. Pertumbuhan dan perubahan fisik atau tubuh menyebabkan gerakan mereka akan menjadi canggung dan tidak terkoordinasi. 4. Kebutuhan emosional dan psikologi, di mana peserta didik rentan dan sadar diri dan sering mengalami mood swing yang tidak terduga. Kelima, kebutuhan moral, di mana peserta didik ideal dan memiliki kemauan yang kuat untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Selanjutnya itu karakteristik peserta didik. Adapun karakteristik yang dominan pada peserta didik yaitu yang pertama, kemampuan dasar, misalnya kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Yang kedua, latar belakang kultural lokal, status sosial, status ekonomi, dan status agama. Yang ketiga, cita-cita, pandangan ke depan, dan keyakinan diri sendiri. Baik, kita masuki dengan pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan motorik. Perkembangan dapat dimaknai sebagai suatu proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi dan terspesialisasi. Perkembangan terjadi dalam bentuk perubahan kualitatif, kuantitatif, atau kedua-duanya secara bersamaan. Perkembangan motorik berupa gerakan-gerakan tubuh yang dimotori dengan kerjasama antar otot, otak, dan saraf. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik adalah kesiapan belajar, kesempatan berpraktik, modal yang baik, bimbingan, dan motivasi. Yang kedua, perkembangan kognitif.
dalam dunia pembelajaran kognitif dikenal sebagai salah satu ranah kemampuan individual. Dalam taksonomi Benjamin Bloom, kognitif berdasarkan tingkatan atau tahapan dari terendah menuju tertinggi. Artinya dari pengetahuan, pemahaman, penerapan analisa, sintesa, dan evaluasi. Dengan demikian, kognitif berarti kemampuan individu untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah fisik, kematangan, pengaruh sosial, dan penyeimbangan. Yang ketiga, perkembangan moral. Moral berasal dari kata Latin yaitu mores, yang berarti tata cara, kebiasaan, atau adat. Perilaku sikap moral berarti yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial yang dikembangkan oleh konsep sosial. Yang dimaksud di sini dengan konsep sosial adalah peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan moral adalah yang pertama, harmonisasi hubungan antara orang tua dan anak. Kedua, penggambaran model-model atau figur yang menjadi anak ingin meniru. Yang ketiga, tingkat penalaran seseorang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Dan yang keempat, faktor interaksi sosial dalam memberikan kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Baik, kita masuki dengan pembahasan yang terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan potensi peserta didik. Di sini, menurut Reni Akbar Hawadi dalam Lusin Nuryanti 2018, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan potensi peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri seseorang, seperti taraf kecerdasannya, konsep dirinya, motivasi berprestasinya, bakatnya, minatnya, dan sikap. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu atau yang berasal dari lingkungan, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Baik, itulah pembahasan mengenai peserta didik. Semoga apa yang saya sampaikan tersampaikan dengan kalian dan bermanfaat juga untuk kalian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.